Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melawati Apriliani dari kelas akuntansi 4B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan subsektor kabel, yaitu PT Kabelindo Murni Tbk. Langsung saja ke pembahasan. Analisis laporan keuangan terdiri dari analisis rasio, analisis perbandingan, analisis common size, analisis trend, analisis DuPont, analisis cross section, analisis time series, dan analisis CSR. Di sini ada neraca keuangan konsolidasian PT Kabelindo Murni Tbk selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, untuk akun-akun dan nilainya itu tinggal memindahkan dari laporan keuangan PT Kabelindo Murni Tbk. Selanjutnya yaitu ada laba rugi. Nah, sama halnya dengan neraca, akun-akun dan nilai yang ada di laba rugi juga tinggal memindahkan dari laporan keuangan PT Kabelindo Murni Tbk. Nah, selanjutnya yaitu analisis perbandingan. Analisis perbandingan adalah hasil dari pengurangan tahun 2016 dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015. Langsung saja perhitungan analisis perbandingan neraca untuk tahun 2016 atas 2015. Nah, USD ini seperti yang teman-teman lihat, rumusnya yaitu C9 dikurangi B9. Artinya, kas dan setara kas pada tahun 2016 dikurangi kas dan setara kas pada tahun 2015. Nah, perhitungan untuk persentasenya yaitu G9 dibagi B9. Artinya USD yang sudah dihitung tadi dibagi dengan kas dan setara kas pada tahun 2015. Nah, untuk rasionya yaitu C9 dibagi B9 atau kas dan setara kas pada tahun 2016 dibagi kas dan setara kas pada tahun 2015. Begitupun juga dengan seterusnya. Nah, untuk perhitungan analisis perbandingan laporan laba rugi sama saja dengan perhitungan analisis perbandingan neraca. Selanjutnya yaitu rasio. Selanjutnya yaitu analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini sudah ada rumusnya. Nah, jadi untuk perhitungannya tinggal mengikuti langkah-langkah sesuai dengan rumusnya. Sebagai contoh ya, untuk menghitung current ratio pada rasio likuiditas, rumusnya yaitu total aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, nilai-nilai yang ini yaitu dapat teman-teman ambil dari laporan neraca. Maka hasilnya akan ada yaitu current rasionya sebesar 1,06. Begitupun juga dengan perhitungan seterusnya. Jadi tinggal mengikuti langkah-langkah sesuai dengan rumusnya. Nah, selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size ini adalah perbandingan antara perusahaan. Yaitu untuk menghitung common size ini, teman-teman bisa menghitung dengan cara sebagai contoh ya. Nah, tiap-tiap pos ini dibagi dengan jumlah aset. Jadi, si kas dan setara kas ini dibagi dengan jumlah aset, maka akan dapat hasil common size-nya. Nah, untuk perhitungan liabilitas yaitu tiap-tiap akunnya dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Sedangkan untuk perhitungan analisis common size pada laba rugi yaitu tiap-tiap akunnya dibagi dengan
jumlah penjualan neto. Sebagai contoh, beban pokok penjualan ya pada tahun 2015 dibagi dengan penjualan neto pada tahun 2015. Begitupun juga dengan perhitungan pada tahun-tahun selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis tren. Analisis tren ini yaitu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentase. Nah, untuk perhitungannya yaitu B9 dibagi dengan B9. Jadi 2015 ini sebagai tahun dasarnya, di mana meskipun kita menghitung pada tahun 2016, tetapi tetap saja pembaginya yaitu pada tahun 2015. Nah, itu untuk analisis tren di neraca. Setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu dimasukkan ke dalam analisis tren neraca. Terus dibuat grafiknya agar kita mengetahui bahwa perusahaan tersebut mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap. Nah, untuk analisis tren di laba rugi sama saja hanya dengan analisis tren di neraca, di mana tahun 2015 sebagai tahun dasarnya. Selanjutnya yaitu DuPont. Merupakan teknik yang bermanfaat untuk menguraikan komponen dalam perhitungan rasio return on equity atau ROE. Analisis DuPont merupakan rumus ROE yang dikembangkan dihitung dengan mengalihkan ROI dengan equity multiplier, maka akan dapat hasil ROE-nya. Terus selanjutnya yaitu analisis cross section. Nah, di analisis cross section ini ada listed share, yaitu saham beredar. Nah, nilai saham beredar ini dapat diambil dari laporan laba rugi. Nah, selanjutnya yaitu ada total equity. Nah, total equity ini dapat teman-teman ambil dari laporan neraca. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai buku dalam mata uang USD, teman-teman bisa menggunakan rumus dengan ekuitas dibagi listed set atau saham yang beredar. Sedangkan untuk menghitung nilai buku dalam mata uang rupiah, teman-teman dapat menghitung yaitu ekuitas dan listed set. Ekuitas dibagi dengan listed set atau saham yang beredar lalu dikalikan dengan kurs yang berlaku pada tahun tersebut. Nah, untuk ROA-nya itu diambil dari analisis rasio. Jadi tinggal dipindahkan saja. Nah, lalu ROA-nya itu dipindahkan ke sini, terus ditotalkan, dan nilai bukunya juga dipindahkan, terus ditotalkan. Nah, untuk menghitung rata-rata aritmatikanya, yaitu rumusnya ya, B39 dibagi 5. Nah, B39 di sini berarti total ROA dibagi 5, yang mana 5 itu adalah 5 tahun. Sama halnya dengan menghitung rata-rata aritmatika nilai buku, di mana total nilai buku dibagi dengan 5 tahun. Nah, untuk rata-rata tertimbangnya yaitu 1 dan 1. Nah, untuk mediannya yaitu menggunakan rumus median, sedangkan untuk modusnya yaitu tidak ada, karena tidak ada nilai yang sering muncul. Nah, selanjutnya yaitu analisis time series. Analisis time series ini tinggal memindahkan ROA perusahaan PT Kabiru Murni Tbk dengan ROA industri. Nah, lalu
dibuat ROA perbandingannya dalam bentuk grafik seperti ini ya. Terus analisis time series pada sektor kabel juga dapat dihitung dengan analisis tren dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, di mana di sini terdapat penjualan yang di penjualan atau Y, kode X atau tahun, Y kali X, dan X kuadrat atau X kali 2. Nah, penjualan ini diambil dari laporan laba rugi, dan kode X ini saya juga tidak tahu ya, sepertinya ini sudah dari sananya. Nah, untuk menghitung nilai Y kali X yaitu penjualan dikali dengan kode X. Penjualan dikali dengan kode X, maka akan didapat hasil Y kali X-nya. Begitupun seterusnya. Nah, untuk menghitung X2-nya yaitu kode X ini dikalikan dengan kode X lagi. Jadi, misalnya ya, min 2 dikali dengan min 2, maka hasilnya akan 4. Nah, begitupun juga dengan seterusnya. Nah, penjualan ini ditotalkan, terus kode X-nya juga ditotalkan ya, YX-nya ditotalkan, dan X2-nya juga ditotalkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung persamaan trennya. Untuk mencari persamaan trennya, maka teman-teman harus menggunakan rumusnya dulu, yaitu A sama dengan jumlah Y dibagi N, di mana jumlah Y ini yaitu total penjualan dan N-nya itu 5 tahun. Nah, maka didapat hasilnya yaitu segini. Terus, teman-teman juga harus menghitung B-nya, yaitu rumusnya jumlah YX dibagi XY, di mana jumlah YX ini total Y kali X, dan jumlah X2-nya ini total X2, maka akan didapat hasilnya. Jadi persamaan trennya yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X, atau Y sama dengan 5.563.180 rupiah ditambah 61.888 rupiah kali X. Nah, setelah didapat persamaan trennya, maka langsung saja dimasukkan data Y-nya. Yaitu seperti ini ya. Terus penjualannya juga dimasukkan. Setelah itu, teman-teman membuat grafiknya. Selanjutnya yaitu analisis CSR. Nah, analisis CSR ini terdiri dari beberapa indikator. Terus, untuk menentukan nilai per tahunnya itu sesuai dengan keterangan, di mana di mana 0 sama dengan di mana 0 sama dengan perusahaan tersebut tidak mengungkapkan CSR-nya. Terus 1 sama dengan mengungkapkan tapi hanya deskripsinya. 2 sama dengan deskripsi dan ada tabelnya. 3 sama dengan deskripsi, ada tabel, grafik, foto, atau rewardnya. Nah, ini tinggal teman-teman masukkan saja ya nilai-nilainya sesuai dengan keterangan penilaiannya. Nah, dari pengungkapkan CSR pada PT Kabelindo Murni Tbk ini dapat disimpulkan bahwa total pengungkapan PT Kabelindo Murni Tbk pada tahun 2015 yaitu 12, yang berarti PT Kabelindo Murni Tbk belum sesuai dengan standar pengungkapan karena masuk ke tingkatan sangat rendah. Begitupun juga dengan tahun-tahun berikutnya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.